Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang jurisprudensi dalam perkara kewarisan. Yang pertama adalah kedudukan jurisprudensi dalam hukum Indonesia. Dalam sistem peradilan di Indonesia, sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Maka hakim tidak boleh mengambil keputusan yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Sesuai dengan asas ketentuan undang-undang harus diutamakan dan diunggulkan dari ketentuan hukum yang lain. Namun, jika tidak ada suatu undang-undang yang mengatur, maka hakim dengan kewenangannya dapat menggali hukum dan memutuskan sesuai dengan hati nurani berdasarkan nilai-nilai keadilan. Kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Jo pasal 28 ayat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Jo pasal 5 ayat 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 29 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebijakan ini bertujuan tercapainya asas-asas peradilan agama. Salah satu asasnya ialah asas fleksibilitas, yakni pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo pasal 2 ayat 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang berikutnya adalah lahirnya kompilasi hukum Islam. Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan di kalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, yang lazim disebut dengan mazhab Sunni, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki, yang cenderung bersifat patrilinear, dan yang kedua adalah ajaran Zairin yang cenderung bilateral. Kehadiran KHI ini dilatar belakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpang suara putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada di kalangan kitab-kitab fikih yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga sering terjadi putusan yang berbeda. Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan. Yang berikutnya adalah pembahasan seputar pewarisan. Secara garis besar, ketentuan tentang kewarisan masih mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam dengan ada beberapa perubahan dan tambahan. Ketentuan tentang penghalang menjadi ahli waris diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 3 yang menyatakan bahwa seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan dengan membunuh pewaris. Sedangkan menurut imam-imam mazhab, penghalang menjadi ahli waris antara lain pembunuh, hamba sahaya, dan perbedaan agama. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam
pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pembahasan seputar perwarisan. Pembahasan seputar perwarisan pasal 2 yang mengatur tentang syarat ahli waris, yaitu ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui berdasarkan kartu identitas. Pengakuan amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayah dan ibunya yang beragama Islam atau dari lingkungannya. Namun akan lebih baik apabila perbedaan agama dicantumkan secara jelas sebagai unsur penghalang menjadi ahli waris. Pasal 4 menyebutkan bahwa kelompok ahli waris terdiri berdasarkan hubungan darah yang terdiri dari laki-laki, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, dan anak dari saudara laki-laki seayah. Paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. Kalau yang perempuan yaitu anak cucu ibu, nenek, dan saudara. Sedangkan dalam KHI pasal 174 ahli waris dari pihak laki-lakinya hanya disebutkan ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Tambahan yang tidak dicantumkan dalam HKI adalah pembagian ahli waris kepada ahli waris zawil furud dan ahli waris as-sobah. Kemudian pasal 6 menyebutkan ahli waris zawil furud adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dengan besaran 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, atau 1/6. Dari harta warisan yang menjadi ahli waris zawil furud adalah anak perempuan, cucu perempuan, ayah, kakek, ibu, nenek, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, atau duda dan janda. Pasal 16 menyebutkan bahwa waris as-sobah adalah ahli waris yang mendapat semua harta atau kelebihan harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris zawil furud yang ada. Kemudian contoh kasus seputar perwarisan. Anak perempuan menghijab saudara kandung. Persoalan anak perempuan pewaris menghijab saudara pewaris tidak diatur secara eksplisit dalam KHI. Akan tetapi ketentuan ini didapatkan dari jurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kasus posisi latar belakangnya sebagai berikut. Pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan ahli waris yang menghijab menutup saudara kandung laki-laki pewaris, dan ia anak perempuan pewaris tersebut mendapatkan seluruh bagian harta warisan dari ayahnya. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas berbeda dengan norma hukum yang tergelalitas dalam Al-Quran maupun kompilasi hukum Islam yang menentukan bagian ahli waris secara al-furud al-muqaddara, bagian yang ditentukan secara pasti. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 Surat An-Nisa surat 4 ayat 11 dinyatakan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Demikian juga dalam komplikasi hukum Islam atau KHI sebagai hukum material yang digunakan sebagai hakim peradilan agama dalam bab 3 tentang besarnya bahagian pasal 176 dinyatakan anak perempuan bila hanya seorang diri ia mendapatkan separuh bagian harta warisan ayahnya. Contoh kasus seputar perwarisan yang selanjutnya, atas putusan pengadilan agama tergugat anak perempuan pewaris melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram sebagai
sebagian dan membatalkan sebagian lainnya dan mengadili sendiri. Sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut, menetapkan bagian masing-masing ahli waris, yaitu anak perempuan pewaris tergugat mendapatkan setengah dari harta warisan pewaris dan saudara laki-laki pewaris. Mendapatkan asabah 1/2 dari harta pewaris. Jadi putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama sama-sama memutuskan bagian warisan antara anak perempuan dan saudara laki-laki pewaris. Dengan demikian anak perempuan tidak menghalangi saudara kandung pewaris. Pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berbeda dengan pandangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum karena mendudukan saudara laki-laki kandung pewaris sebagai asabah yang sama dengan anak perempuan pewaris. Dalam hal ini kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan pamannya saudara laki-laki kandung pewaris selaku ahli waris yang sama-sama menerima warisan dari pewaris. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit melanjutkan materi dari pemakalah sebelumnya, yaitu tentang contoh kasus seputar perwarisan. Jadi, menurut pandangan Mahkamah Agung bahwa keberatan pembanding dapat dibenarkan karena pengadilan agama telah salah menerapkan hukum. Dan menurut Mahkamah Agung berpendapat bahwa selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami, dan istri menjadi tertutup. Menurut Mahkamah Agung berpendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, salah satu ahli tafsir yang muktabar di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata walad pada ayat 176 surah An-Nisa yang berpendapat bahwa walad itu mencangkup anak laki-laki maupun anak perempuan. Menurut Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah SAW berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata walad itu adalah anak. Nah, anak di sini itu mencangkup anak laki-laki maupun anak perempuan. Pendapat ini juga sejalan dengan mazhab Zahiri dengan alasan karena kata walad dalam Al-Quran, misalkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 bahwa Allah berfirman dengan kata walad, kata jamak dari kata walad yang artinya Allah mewajibkan bagi kamu tentang walad, anak-anakmu buat seorang laki-laki adalah seperti bagian anak perempuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pandangan Ibnu Abbas tentang masalah ini diuraikan sebagai berikut bahwa Ibnu Jarir dan rekan-rekannya meriwayatkan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair mengatakan bahwa jika seorang mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang adik perempuan, maka adik perempuan tidak mendapatkan bagian. Sedangkan menurut jumhur, dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris, anak perempuan dan adik perempuan, maka anak perempuan mendapatkan setengah bagian dan adik perempuan mendapatkan asabah. Berdasarkan dua buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sementara menurut jumhur, dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris, anak perempuan dan adik perempuan, maka anak perempuan mendapatkan setengah bagian dan adik perempuan mendapatkan asabah. Berdasarkan dua buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kompilasi hukum Islam mengatur tentang bagian waris saudara terdapat pada pasal 182 KHI dan juga pada pasal 15 RUU HMPA bidang kewarisan. Di sana tidak menyebutkan dengan jelas kata anak tersebut, apakah anak itu anak perempuan atau anak laki-laki. Sehingga dalam hal ini akan diserahkan kepada hakim dalam memutuskan ijtihad sesuai dengan kasus yang dihadapi. Meskipun dalam hal ini telah ada jurisprudensi Mahkamah Agung, tetapi karena secara teori hakim tidak terikat dengan jurisprudensi, maka sebaiknya ditambahkan kata-kata laki-laki atau perempuan sehingga mengikat para hakim dalam memutuskan perkara.
Pasal tersebut berbunyi, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak atau keturunannya dan ayah, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila seorang perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, 2 orang ataupun lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila seorang perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuannya. Jadi kesimpulannya yaitu setidaknya ada 4 alasan yang memberlakukan aturan anak perempuan yang menghijab saudara kandung. Yang pertama, riwayat dari Ibnu Abbas. Yang kedua, redaksi anak dalam pasal 182 yang masih umum. Yang ketiga, jurisprudensi MA nomor 86 garis K garis AG garis 1994 garis MA dan nomor 84 garis K garis AG garis 1995 garis MA. Dan yang terakhir yaitu sistem kekeluargaan di Indonesia yang mayoritas menganut sistem bilateral. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.